Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seputar kandang bebek, yang mana mudah-mudahan sedulur semua dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan kesehatan lahir sehat batin, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan segala rezekinya, dan tetap rukun damai selalu bersama keluarga. Oke, di video kali ini saya akan mengulas bagaimana caranya memilih telur untuk ditetaskan ya, supaya hasilnya memuaskan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini akan saya ulas bahwa memilih telur untuk ditetaskan itu tidak asal-asalan. Nanti akan saya jelaskan supaya seluruh semua memilih telur untuk ditetaskan itu bisa memahami seperti apa dan bagaimana. Oke, yang jelas kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan uraian ulasan ini ada manfaatnya buat seluruh semua ya, yang mau berusaha budidaya bebek. Ya, di sini sudah terkumpul semua ya telur yang sebentar lagi akan dimasukkan ke kotak penetasan ya. Seperti ini kondisinya ya buat sedulur semua. Mudah-mudahan sedulur semua juga bisa memahami bagaimana dulu untuk memilih telur yang bakal ditetaskan ya. Nah, akan saya jelaskan ini kondisi telur ini bagus karena dari indukan yang udah berkali-kali menelur ya. Indukannya harus yang udah berkali-kali menelur ya, jangan sampai baru pertama menelur lalu ditetaskan. Bukan berarti tidak menetas itu, cuman nanti DOD-nya tidak kuat, seperti lemas-lemas begitu. Nah, lagi pula di sini akan saya jelaskan kalau punya indukan bebek itu yang telurnya mau ditetaskan itu harus ada banyak pejantannya supaya dibuahinya betina itu cukup lah. Jadi menghasilkan telur yang kuat untuk ditetaskan ya. Nah, seperti ini kita harus mengetahui dulu, mengecek kulit telur itu. Kalau terlalu muda agak keputih-putihan itu tidak perlu dimasukkan ke kotak penetasan karena itu kurang bagus. Jadi tolong dipilih. Aduh, ini cucu. Nah, seperti ini nih. Jadi udah warnanya udah hijau ya. Jadi nggak putih-putih. Jadi ini bagus nih. Nah, untuk memilih telur dari kandang bebek, kita harus mengetahui dulu kandangnya itu basah apa enggak. Kalau misalnya basah, musim penghujan basah kandang bebeknya, kita harus mengambil dilap langsung pakai lap kering, atau kalau bisa kita masukkan dulu ke kotak, kita nyalakan lampu sebentar saja. Nah, di situ agak kering sudah, kita ambil lagi, masukkan ke tray atau kemana untuk disimpan ya. Ini cucu, jadi dia sigap selalu kalau lihat telur dimasukkan ke tray. Nah, oke sedulur semua, mohon maaf ya ada selingan sebentar. Nah, akan saya jelaskan lagi mengenai telur yang mau ditetaskan itu. Kita harus mengambilnya dengan cara lembut, bukan berarti seperti mau dijual telurnya ya. Jangan sampai telur itu banyak guncangan. Nah, jangan sampai telur-telur semacam ini banyak guncangan atau kena benturan-benturan ya. Yang jelas kita harus lembut mungkin kalau mau memilih telur untuk ditetaskan. Kalau misalnya kita ngambil dari kandang, kita pilih dulu ada berapa butir yang akan masuk kotak penetasan. Nah, di sini kita harus lembut menyimpan telur itu ke tray ataupun ke apa. Nah, di sini karena saya bebeknya sedikit, jadi saya mengumpulkan telur ini yang udah dipilih ini udah 5 hari ya telur semua. Nanti kalau terlalu banyak tanah yang nempel ataupun kotor-kotor yang nempel, nanti kalau udah mau masuk ke penetasan
bisa dibersihkan pakai lap ya, supaya langsung bisa dinyalakan lampunya. Kalau macam ini nih, ini wajar-wajar saja. Kalau seperti ini tanah nempel sedikit itu nggak usah lah pakai dicuci, misalnya dicuci, karena akan malah beresiko itu. Jadi meskipun telurnya bagus kita cuci, sementara hawa dingin itu masuk ke dalam, itu malah kurang bagus. Jadi kalau masalah tanah seperti ini mah nggak usah dicuci lah, udah biarin aja, masukkan aja ke kotak penetasan, kecuali tebal-tebal. Kalau macam ini kita bagus. Nah itu sedulur semua, jadi kita harus teliti dulu kalau misalnya kita mau menetaskan telur. Jangan asal-asalan ya, kita ngambil telur tidak tahu bebeknya itu bebek kandang atau bebek angon yang jantannya kurang, itu kurang bagus ditetaskan ya. Paling kalau misalnya kita menetaskan 100 butir telur, kalau bebek giring itu bebek petelur paling yang menetas 1 atau paling banyak 5 lah gitu. Jadi kita harus dihususan kalau misalnya untuk ditetaskan, jadi khusus, ini bebek khusus ya, indukannya banyak pejantan, itu bagus ditetaskan. Nah di sini kita supaya lebih hati-hati lagi kalau memilih telur untuk ditetaskan, sementara supaya tidak banyak yang gagal. Dan kita berharap kalau menetaskan telur itu harapannya menetas semua, yaitu harapannya. Nah sementara kita belum tahu bagaimana cara memilih telur untuk ditetaskan, seperti apa kondisi kandangnya dan seperti apa kondisi indukannya. Tadi udah saya jelaskan, kita memilih telur dari indukan yang banyak jantannya dan juga udah berkali-kali menelur. Nah, terus kandangnya juga, kandangnya juga udah rapih ya, rapih kandangnya, rapih, nggak basah. Kalaupun basah kita bisa dilap dulu, lantas kita jemur sebentar supaya hangat ya, supaya dinginnya itu tidak masuk ke dalam. Ini cucu nih yang udah sigap banget, dia udah tahu banget tuh kalau milih telur untuk ditetaskan, dia udah tahu, nyomot sendiri lantas dimasukkan ke tray dipisah. Tuh sedulur semua, semoga menjadi bahasan yang bermanfaat. Kita pindahkan dulu keluar, kita dekatkan ke kotak penetasannya ya. Ini nanti sambil masukin ke kotak penetasan, kalau ini kotor banget, kotor, jadi akan saya bersihkan dulu ya sebelum nanti dinyalakan lampunya. Nah untuk penjelasannya di sini dari saya, ini telur ini udah hasil sortir ya, ini udah siap dimasukkan ke kotak penetasan. Nanti kita lihat di kotak penetasannya. Yang jelas mudah-mudahan sedulur semua bisa paham. Tadi saya udah jelaskan, udah saya ulas ya, kalau mau memilih telur untuk ditetaskan. Jadi tidak asal-asalan begitu, biar hasilnya itu memuaskan sesuai harapan kita. Jadi kita perlu belajar dulu, kita harus mendengarkan dulu uraian dari siapa saja. Nah yang jelas kalau menurut saya, kalau trik-trik kita udah ahli banget di dalam trik, tapi pelaksanaan belum pernah ya, tentu saja kita tidak paham sesuai trik gitu. Jadi nanti kita sudah dapat trik seperti ini, terus kita laksanakan, nanti ilmu itu bertambahnya dari pengalaman karena kita udah melaksanakannya. Nah disitulah jadi kalau menurut saya pemahaman ya, boleh kita mengambil pemahaman dari siapa saja cara-cara untuk menetaskan telur ya. Yang jelas nanti kita sendiri
mendapatkan pengalaman. Kita mulai masukkan telurnya ini ke kotak ya, kita bariskan dulu satu persatu ya. Di kotak ini kapasitasnya 630 butir telur. Nah, satu persatu kita simpan. Kenapa saya pakai alas jerami di bawahnya? Karena ini menurut saya bagus. Setiap kali saya menetaskan selalu pakai alas jerami, karena supaya tidak terlalu kena getaran ataupun benturan ya kalau kita ngebalikin telurnya. Satu persatu kita masukkan ke sini, nanti baru kita kalau sudah kelar kita nyalakan lampu ya. Oke sedulur semua, ini penjelasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat sedulur semua. Nanti jika kita mau ngebalikin telur, kita harus tunggu dulu. Dari pertama menyalakan lampu itu kita tunggu 3 hari. Kalau udah 3 hari kita baru cek ada apa enggaknya bakal embrio. Nah kalau bening, kalau nggak ada bisa kita ambil untuk dikonsumsi. Kalau menurut saya ini kalau misalnya kotor macam ini nih, kotor ya tidak perlu dicuci lah. Kalau dicuci malah berisiko begitu. Kalau menurut saya ini nggak perlu lah, kita langsung ke kotak penetasan. Oke sedulur semua, seperti itulah uraian dari saya, yang mana mudah-mudahan ada manfaatnya buat seluruh semua. Nanti kalau kita ingin tahu cara ngebalikinnya atau gimana, di video yang akan datang akan saya jelaskan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.